Di bawah sinar bulan yang hampir tenggelam di ufuk barat, kepala suku melihat seorang wanita berdiri di tepi telaga dengan memakai gaun berwarna biru. Rambutnya yang hitam dan panjang dibiarkan tergerai. Kepala suku melangkah mengambil pakaiannya yang terletak di tepi telaga, dengan tetap mempertahankan tubuhnya bagian pinggang ke bawah, tetap berada di dalam air. Cahaya biru yang diikuti oleh kepala suku berhenti saat tiba di sebuah lokasi yang dimana sekitar 50 meter persegi luasnya tidak ada pohon yang tumbuh, bahkan rumput sehelai pun di lokasi tersebut. Cahaya biru itu kemudian berputar dengan cepat hingga membentuk lingkaran besar serta menciptakan putaran angin yang kencang. Merasakan kekuatan angin yang tercipta dari putaran cahaya biru itu begitu kuat, kepala suku langsung mundur jauh agar tidak terseret masuk ke dalam pusaran angin. Tiba-tiba cahaya biru itu meresap ke dalam tanah dengan cepat dan berubah menjadi sebuah telaga. Seketika kepala suku takjub melihat pemandangan yang ada di depan matanya. Kepala suku mendekat dan berdiri di tepi telaga, dan masih tidak menyangka kalau jejak cahaya biru yang dia ikuti itu benar-benar telah menuntunnya ke telaga yang selama ini dia cari. Air telaga tersebut begitu jernih, hingga berbagai macam warna dari bebatuan alam sebesar genggaman tangan orang dewasa yang ada di dasar telaga bisa terlihat dengan jelas oleh kepala suku. Masuklah ke dalam telaga itu. Kepala suku terkejut saat dia mendengar suara seorang wanita bergema. Kepala suku menyapu pandangannya ke sekitarnya, mencoba mencari pemilik suara itu, tapi tidak menemukan siapapun di sekitar tempat tersebut. Jangan takut, masuklah ke dalam telaga. Suara wanita itu kembali bergema. Kali ini kepala suku seperti sedang berpikir sambil membuka pakaiannya satu persatu. Dia merasa seperti mengenal suara itu, tapi kepala suku tidak ingat di mana dia pernah mendengar suara wanita tersebut. Setelah melepaskan semua pakaiannya dan dengan segala macam pertanyaan tentang siapa pemilik suara misterius itu, kepala suku dengan perlahan masuk ke dalam telaga. Saat tubuhnya sudah terbenam hingga leher, kepala suku meletakkan kedua tangannya ke dada dengan cara menyilang. Kemudian kepala suku memejamkan mata. Awalnya kepala suku tidak merasakan hal-hal yang aneh. Suhu air telaga juga biasa-biasa saja walau cukup dingin. Tapi itu wajar, namanya juga alam terbuka, apalagi di malam hari. Tapi itu hanya beberapa saat. Kepala suku mulai merasakan air telaga menjadi lebih hangat. Bahkan kepala suku mendengar suara gelembung air. Kepala suku membuka mata dan heran melihat begitu banyak gelembung di permukaan air. Dan anehnya, setiap pecahan gelembung mengeluarkan aroma wangi yang berbeda-beda. Keluarlah dari dalam telaga itu. Suara wanita yang sama terdengar lagi, tapi kali ini kepala suku bisa merasakan suara itu berasal dari belakangnya. Siapa kamu? Kepala suku terkejut saat menoleh ke arah belakangnya. Di bawah sinar bulan yang hampir tenggelam di ufuk barat, kepala suku melihat seorang wanita berdiri di tepi telaga dengan memakai gaun berwarna biru. Rambutnya yang hitam dan panjang dibiarkan tergerai. Tidak usah banyak bertanya, cepat kamu keluar dari situ, ujar wanita itu membentak. Kepala suku menutup kedua kupingnya dengan raut wajah kesakitan. Bahkan kepala suku tidak bisa mengeluarkan tenaga dalamnya untuk melawan kekuatan energi suara itu. Saat suara wanita itu hilang, kepala suku tidak merasakan sakit lagi. Aku harus hati-hati. Sepertinya wanita itu sangat berbahaya.
Kepala suku melangkah mengambil pakaiannya yang terletak di tepi telaga. Dengan tetap mempertahankan tubuhnya, bagian pinggang ke bawah tetap berada di dalam air. "Bisa tidak kamu memalingkan wajahmu?" ujar kepala suku yang merasa risih ditatapi wanita misterius tersebut. Walau wanita itu diam, tapi tetap wanita itu membalikkan tubuhnya hingga membelakangi kepala suku. "Sepertinya aku harus melumpuhkannya. Jika tidak, kemungkinan nyawaku dalam bahaya. Dari kekuatan suaranya saja, dia mampu melumpuhkan tenaga dalamku," batin kepala suku. Kepala suku sadar akan kekuatannya yang tidak sebanding dengan wanita itu. Setelah memakai pakaian, secara diam-diam kepala suku menyerang wanita tersebut. Namun saat kepala suku mengarahkan pukulannya, wanita itu tiba-tiba sudah mencengkram leher kepala suku. Gerakan wanita itu sangat cepat, hingga kepala suku tidak bisa melihat kapan wanita itu mulai melakukan serangan. "Dasar manusia, kau mau menyerangku dari belakang. Kalau aku mau membunuhmu, itu tidak sulit," ujar wanita itu geram. Kepala suku memegang tangan wanita itu untuk melepaskan cengkraman dari lehernya. Karena lengan gaun wanita itu tersingkap hingga ke siku, kepala suku tanpa sengaja melihat bekas luka sayatan di atas pergelangan tangan wanita itu. Bentuk bekas luka itu sangat familiar di mata kepala suku. Luka ini?" ujar kepala suku terbata-bata. Mendengar ucapan kepala suku, wanita itu langsung mendorong tubuh kepala suku hingga terjatuh. Kemudian wanita itu langsung membetulkan lengan gaunnya untuk menutupi bekas lukanya. Dan wanita itu tiba-tiba tersenyum manis. "Ikutlah denganku, kalau kau ingin bertemu dengan sang pertapa." Di Pulau Situngkus, setelah 8 purnama kepergian kepala suku, di dalam sebuah ruangan pribadi, seorang wanita tengah duduk bersila, mulutnya komat kamit mengucapkan sebuah mantra. Di depannya terletak sebuah batok kelapa yang mengepulkan asap hasil dari pembakaran kemenyan. Ketika asap yang keluar dari batok kelapa itu mulai menipis, wanita itu kembali menambahkan kemenyan ke dalam batok kelapa yang berisi bara api, sehingga asap kembali menebal dengan aroma khas yang sangat menyengat. "Wahai leluhurku yang agung, anakmu memohon pertolonganmu. Datanglah, datanglah wahai leluhur yang agung." Wanita itu terus komat kami tanpa henti. Seberkas cahaya tiba-tiba muncul diselimuti asap biru keabuan. Beberapa detik kemudian, kepulan asap itu berubah menjadi sosok pria tua dengan jenggot panjang hingga mencapai dada. Rambut, jenggot, kumis bahkan alisnya sudah memutih semua. "Ada apa kau memanggilku, anakku?" tanya pria itu. Suaranya begitu serak. "Aku butuh pertolonganmu, leluhur yang agung. Anakku dalam bahaya. Masa depannya dipertaruhkan," ujar wanita itu setelah membungkuk memberi hormat kepada pria tua yang dipanggilnya leluhur. Pria tua itu terdiam, matanya terpejam, kemudian menarik napas dengan berat. Pria tua kemudian menggeleng kepala. "Berat, anakku. Petaka yang menimpa pulau ini, pelakunya sama dengan petaka yang menimpa dunia roh kami," ujar pria tua itu dengan wajah lesu. "Apa maksud dari leluhur?" tanya wanita itu dengan heran. "Ini sudah terjadi sekitar 2 tahun belakangan ini. Roh wanita yang ada di dunia kami telah banyak yang musnah karena energi roh mereka telah diserap. Bahkan saat ini, setiap ada manusia yang mati, dan itu adalah wanita, kebanyakan roh mereka tidak pernah sampai memasuki dunia roh. Sepertinya bencana ini tidak dapat dielakkan lagi." "Apa leluhur tahu siapa pelakunya?" tanya wanita itu lagi. "Aku tidak tahu pasti siapa pelakunya. Seandainya pun aku tahu, aku tidak bisa mengalahkannya. Apalagi kalian bangsa manusia," jawab pria itu. Mendengar pernyataan pria itu, wajah si wanita terlihat lesu dan risau. Matanya mulai berkaca-kaca.
Hatinya merasa sedih karena membayangkan bahaya yang menimpa anaknya. Sedangkan sebagai ibu dia tidak bisa berbuat apa-apa. Suamiku, cepatlah kembali. Hanya kamu harapan satu-satunya bagi anak kita, bahkan seluruh penghuni pulau. Suara wanita itu serak menahan sedih. Tapi sepertinya pulau ini aman. Ucap pria tua itu tiba-tiba membuat wanita itu menatap pria tua dengan tatapan heran. Apa maksud leluhur agung? Tanya wanita itu heran dan tidak mengerti dengan ucapan pria itu. Bersambung. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan dan menonton cerita bersambung ini yang berjudul Misteri Selendang Sutra. Kita akan berjumpa lagi di episode berikutnya. Mudah-mudahan teman-teman semuanya sehat-sehat saja, dan selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.